warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ananda hebat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat sekali. Mana? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Nah, berarti kalau udah sehat, berarti kita harus semangat. Mengawali hari harus semangat ya. Nah, kita buktikan nanti dalam proses belajarnya sampai akhir. Apakah semangatnya masih tetap, apa nanti pas di tengah udah kendor lagi. Nah, jadi semangatnya harus benar-benar dipertahankan sampai akhir. Nah, baiklah untuk memulainya pada awal pembelajaran hari ini. Sebelum supaya pembelajaran kita lebih barokah nantinya, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Nah, sekarang lebih baik dulu kita berdoa. Nah, silakan pimpin doanya, ketua kelasnya, silakan Jalu pimpin doanya biar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Asma. Ya, sama-sama. Kemudian sebelum kita memulai, Ibu harus mengecek dulu nih siapa yang nggak hadir hari ini, apakah semuanya lengkap, komplit? Hadir. Nah, berarti semuanya hadir ya. Berarti semuanya tidak ada halangan, sehat semuanya. Baiklah, karena sebelum kita memulai pembelajaran kita harus memulainya dengan sesuatu hal yang menyenangkan dulu, supaya nanti pembelajarannya juga terasa menyenangkan. Nah, untuk itu mari kita dulu awali dengan sebuah ice breaking. Nah, ice breaking-nya ini tepuk dengan angka. Nah, tepuk dengan angka di sini, tepuknya kalau bilangnya tepuk 1 berarti 1 di sini, 1 di perut, kemudian 1 di atas. Kalau 2 di sini, 2 di perut, 2 di atas. Begitu juga kalau 3 berarti 3 kali, 3 di perut juga 3 di atas. Bisa semuanya, Nanda? Ya, benar. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu kita mulai ya. Konsentrasi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Wah, pintar semuanya, berarti masih semangat dan masih konsentrasi. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran kita pada materi hari ini, sebelumnya Ibu akan review lagi pembelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Dulu agak lupa, Bu. Banyak PR nih. Udah pada lupa semuanya ya. Nah, baiklah, karena boleh Ibu review dulu pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita pelajari KD 3.1 mengenai proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dimulai dari penjelajahan samudra bangsa Eropa, dimulai dari Portugis sampai nanti kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda datang ke Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam bentuk pemerintahannya sampai nanti lahirnya politik etis di Indonesia. Nah, untuk itu pada minggu yang sekarang kita akan melanjutkan pada materi KD yang kedua, yaitu KD 3.2. Nah, sudah terlihat Anda? Proses, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum ya? Loading kayaknya, Bu. Duh, keluar lagi ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya, udah, Bu. Baiklah, kita mulai. Dalam pertemuan kita hari ini, materinya adalah mengenai strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai materi perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda. Nah, kalau kita berbicara mengenai Aceh dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda, nah apa yang kira-kira yang ada dalam pikiran Ananda semuanya? Kalau kita berbicara mengenai Aceh. Serambi Mekah, Bu. Serambi Mekah, ya, Serambi Mekah. Kemudian apa lagi? Bagus. Ini jawabannya.
Tsunami. Nyadin, Bu. Cutnya Din, Bu. Cutnya Oh Din. ya, ada tokoh Cut Nyak-din ya, tokoh perjuangannya. Tengku Umar, Bu. Ya, ada juga Tengku Umar. Tengku Umar dengan Cut Nyak-din, ya Cut Nyak-din adalah istri dari Tengku Umar. Mereka sama-sama berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan bangsa Belanda. Nah, baiklah berikutnya sebelum kita masuk kita harus tahu dulu nih apa tujuan kita mempelajari ini. Nah, dari tujuan ini, jadi ada tujuan yang harus kita capai dalam proses pembelajaran ini supaya nanti bisa kita laksanakan dengan baik dalam masa proses pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Ibu minta tolong kepada Ananda Fitri untuk membacakannya, bisa? Bisa, Bu. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan mengamati gambar dan video, peserta didik mampu mengemukakan sebab-sebab terjadinya Perang Aceh dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis proses Perang Aceh dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik menemukan dampak Perang Aceh dengan benar. Ya, terima kasih Fitri sudah menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya, maka kita harus bisa menemukan nih, apa sih sebenarnya sebab-sebab terjadinya Perang Aceh? Nah, kemudian apa sih bagaimana proses terjadinya Perang Aceh ini dan apa dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya Perang Aceh bagi Aceh maupun bagi Indonesia secara keseluruhan. Nah, untuk itu sebelum mengawalinya, nah, di sini seperti yang dijelaskan oleh Ananda tadi, ada yang berkata bahwasanya kalau kita mendengar perlawanan rakyat Aceh ini, kita mengingat adanya Tengku Umar, kemudian ada juga Cut Nyak-din. Nah, jadi dari gambar yang tertera di layar Ananda ini adalah para tokoh dari para pejuang dari Aceh ketika berhadapan melawan Belanda, yaitu Tengku Umar, Cut Nyak-din, Cut Mutia, dan Cik Ditiro. Nah, berikutnya peta konsepnya. Nah, di sini ada peta konsep. Di sini bisa kita lihat bagaimana apa yang akan kita pelajari. Itu kita akan pelajari sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Aceh, kemudian bagaimana proses terjadinya Perang Aceh ini. Di mana Perang Aceh ini berlangsung selama 4 fase, fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Nah, fase yang pertama ini di sini dilihat ada fotonya. Nah, ini adalah Cik Ditiro. Nah, pada fase pertama ini dipimpin oleh Cik Ditiro. Kemudian ini Sultan Mahmud Shah. Kemudian fase ketiga itu adalah Tengku Umar. Dan fase keempat itu adalah Cut Nyak-din. Nah, kira-kira siapa nih yang tahu apa sebabnya, sebab umum dan sebab khusus terjadinya Perang Aceh? Ada yang bisa tahu? Nah, baik. Di sini Ibu akan jelaskan apa sebenarnya sebab umum terjadinya Perang Aceh. Jadi sebab umum dari terjadinya Perang Aceh ini, Belanda ingin menguasai Aceh karena Aceh memiliki kerajaan kuat dan diplomasi yang tinggi. Kemudian kerajaan Aceh ini memiliki perairan laut yang sangat strategis, sehingga nanti bangsa Eropa termasuk Belanda ingin berusaha menguasainya karena dirasa akan mendatangkan keuntungan. Kemudian Belanda juga memaksa Aceh untuk tunduk kepada Belanda. Sehingga dari sebab-sebab umum inilah nanti meletusnya Perang Aceh melawan Belanda. Nah, kemudian sebab khusus. Kalau sebab khusus berarti hanya ada satu poin saja karena dia khusus. Nah, jadi sebab khusus dari Perang Aceh itu adalah Aceh dituduh mempersulit perdagangan Belanda di Selat Malaka. Nah, coba perhatikan dan amati gambar di bawah ini. Mereka siapa, Nanda? Cut Nyak-din. Tengku Umar ya, Bu? Ya, di sini ada Tengku Umar, kemudian ada Cut Nyak-din. Nah, seperti jelaskan di awal tadi, dua tokoh ini merupakan tokoh perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Karena antara Aceh melawan Belanda dengan Aceh melawan Portugis itu berbeda periode. Nah, kalau berhadapan dengan Belanda, inilah tokoh-tokoh yang menggerakkan Aceh dalam melakukan perlawanan. Nah, kemudian Aceh ini dalam melakukan perlawanan,
itu mengalami beberapa proses atau fase. Nah, Perang Aceh yang pertama itu terjadi tahun 1873 sampai tahun 1874. Berarti ini jangka waktunya cukup singkat ya, cuma 1 tahun saja. Nah, dalam ini dia dipimpin oleh Panglima Polim dengan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda, sedangkan Belanda nanti dipimpin oleh Kohler. Pada perang pertama ini, Aceh, ekspedisi Belanda tersebut bertujuan untuk mengakhiri perjanjian London dan menindaklanjuti perjanjian Traktat. Kemudian fase yang kedua tahun 1874 sampai tahun 1880. Pada perang Aceh kedua ini 1874 sampai 1880 di bawah Jenderal Van Swieten, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan, dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. Kemudian Jenderal Van Swieten juga mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Kemudian fase yang ketiga, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikorbankan perang Safi Sabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1904. Perang gerilya ini pasukan Aceh dibuat Tengku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan. Pada tahun 1899, ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Son Maulaboh, Tengku Umar gugur. Nah, setelah gugurnya Tengku Umar, inilah nanti Cut Nyak mengambil alih pimpinan dari perlawanan Perang Aceh. Nah, kemudian Perang Aceh ini dikenal dengan Perang Fisabilillah. Nah, Anda tahu kenapa Perang Aceh disebut juga dengan Perang Fisabilillah? Ada yang tahu? Nah, kenapa perang penjajah? Gimana, Edi? Ya, perang melawan penjajah Belanda. Ya, perang melawan penjajah. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Edi di awal tadi, katanya Aceh ini adalah merupakan sebuah daerah yang dikatakan sebagai Serambi Mekah. Nah, berarti lebih identik dengan keagamaannya. Nah, makanya dalam perang Aceh ini dikenal dengan perang Fisabilillah karena mereka berjuang itu ibaratnya mereka berjuang itu diibaratkan seperti berjuang di jalannya Allah karena mereka berusaha untuk menumpas kebatilan, yaitu penjajahan yang dilakukan oleh Belanda di negeri Aceh. Nah, itulah yang membedakan Aceh dengan daerah lainnya dalam melakukan perlawanan. Kemudian fase keempat itu terjadi 1896 sampai 1910. Perang gerilya kelompok dan perorangan dengan perlawanan, penyerbuan, penghadangan, dan pembunuhan tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan. Nah, kemudian, ini siapakah mereka? Apa hubungannya dengan Perang Aceh? Von Koningsburg. Anda tahu? Ini yang nyamar jadi kayak nama Islam itu. Yang gundul. Salah. Siapa, Edi? Dia nyamar apa gitu. Nama Beliau sama. menjadi mu'alaf. Kaum orientalis ini. Apa lupa namanya? Nah, ini adalah Snook Organje yang Senuk yang dikirim oleh Belanda ke Aceh berpura-pura menjadi seorang Muslim. Kemudian nanti Snook Organje ini dimualafkan dulu, kemudian disuruh untuk belajar agama Islam. Kemudian nanti Snook ini diutus untuk masuk ke dalam masyarakat Aceh. Nah, kemudian kenapa sih Snook ini dikirim oleh Belanda ke Aceh? Ada yang tahu jawabannya apa? adu domba gitu apa? Apa memberikan doktrin gitu mungkin apa ya? Untuk memberikan doktrin? Ya, mungkin untuk menjalankan politik adu domba? Mungkin ya? itu. Oh ya. Jadi Snook Organje ini dikirim oleh Belanda ke Aceh itu untuk mempelajari struktur masyarakat Aceh.
Karena Snok sendiri itu merupakan seorang ahli antropologi. Nah, dia diutus untuk pelajari bagaimana sih sebenarnya struktur masyarakat Aceh ini, dikarenakan Aceh ini merupakan daerah yang paling sulit, yang paling terlama yang bisa dikuasai oleh Belanda dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, makanya Belanda penasaran nih, kenapa sih Aceh ini susah sekali ditaklukkan. Nah, untuk itu makanya dikirimlah Snok ke sana untuk mempelajarinya. Dengan penelitian yang dilakukan Snok nantilah sebagai senjata bagi Belanda untuk melemahkan Aceh. Nah, jadi ada hubungannya dengan Perang Aceh karena ini adalah merupakan salah satu strategi Belanda untuk menghadapi Aceh dengan cara mengirimkan mata-matanya ke dalam masyarakat Aceh. Nah, bisa dipahami? Nah, Bisa, baik. Bu. Nah, berikutnya itu adalah akhir dari Perang Aceh. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sejarah itu pasti ada permulaan, ada pertengahan, kemudian ada akhirnya. Nah, jadi akhir dari Perang Aceh ini adalah dengan ditandai tanda tangannya sebuah perjanjian yang disebut dengan Plakat Pendek. Plakat Pendek adalah perjanjian yang ditandatangani antara Aceh dengan Belanda, di mana Aceh harus mengakui kekuasaan Belanda atas daerahnya, kemudian Aceh tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain kecuali dengan Belanda. Yang ketiga, Aceh mentaati aturan dan perintah Belanda. Nah, semenjak ditandatanganinya Plakat Pendek ini antara Aceh dan dengan Belanda, semenjak itulah nanti Aceh dikuasai oleh Belanda. Nah, kemana Cut Nyak-Dien? Cut Nyak-Dien kemana? Setelah Perang Aceh diakhiri, bagaimana dengan nasib dari Cut Nyak-Dien? Ya, singkan ke Pulau Jawa. Pulau Jawa ya? Ya dia. Yakin? Jawa Barat. Mungkin sih saya ingat Jawa. Mungkin juga salah. Nah, jadi setelah berakhirnya Perang Aceh, nanti Cut Nyak-Dien diasingkan oleh Belanda, tepatnya di daerah mana? Jawa Barat sih. Kayaknya Bandung. Sukabumi deh. Nah, jadi setelah diasingkan ya nanti Cut Nyak-Dien ini oleh Belanda, maka nanti berakhirlah Perang Aceh. Nah, Aceh seutuhnya akan dikuasai oleh Belanda. Nah, dari penjabaran atau penjelasan yang telah Ibu jelaskan dari awal tadi, bagaimana awalnya, bagaimana prosesnya, bagaimana akhirnya, adakah yang ingin Anda tanyakan? Cukup, saya cukup. Cukup semuanya? Cukup, Bu. Nah, berarti sudah paham ya. Nanti untuk pemahaman lebih lanjutnya, nanti Ananda akan Ibu tugaskan. Nanti silakan cek di Google Classroom-nya LKPD atau tugas-tugas yang telah Ibu share di dalam Google Classroom. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita harus terlebih dahulu bisa menarik kesimpulan nih dari apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Duh, kok diam semua ya? Ya, saya Bu, nggak apa-apa lah. Nah ya, silakan Jalu. Jalu apa Edi, Edi? Bu. Edi. Oh Edi ya, ya silakan. Simpulannya. Tapi poinnya untuk saya nggak apa-apa. Saya dong. Ya, silakan. Kesimpulan yang bisa saya dapat atau bisa saya simpulkan bahwa Aceh termasuk daerah yang sangat sulit dilakukan oleh Belanda. Sampai-sampai dia mengutus orang orientalis bernama Sunok untuk menyusup ke daerah Aceh untuk mengajari struktur masyarakat di Aceh. Dan akhirnya berhasil sampai Cut Nyak-Dien diasingkan, dan disitulah ada berkuasa penuh. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Edi penjelasannya. Jadi kesimpulan di sini bisa kita tarik bahwasanya
perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda ini itu dimulai disebabkan oleh adanya sebab umum, kemudian ada sebab khususnya, kemudian ada fase yang dilalui, yaitu ada 4 fase. Kemudian dalam salah satu fasenya nanti Belanda menggunakan taktik untuk mengalahkan Aceh dengan cara mengirimkan mata-mata ke Aceh untuk mempelajari struktur masyarakat Aceh. Karena pada dasarnya struktur masyarakat Aceh ini sangat berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Di mana di daerah lain di Indonesia ini pemimpin utamanya itu adalah sultan atau raja. Nah, sedangkan di Aceh, raja itu nomor 2. Sedangkan yang pertama itu adalah ulama. Jadi apapun keputusan yang akan dijalankan itu harus mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama, baru nanti sultan mengikuti setelahnya. Nah, jadi nanti dari semua penelitian dari SNOK inilah nanti yang memberhasilkan Aceh bisa dikuasai oleh Belanda. Nah, kemudian dari pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, apa kira-kira manfaat yang bisa kita ambil dengan pembelajaran hari ini? Silakan yang lainnya selain Edi. Saya, Bu. Nah, silakan Jalu. Apa nih manfaat yang kita pelajari hari ini? Manfaat yang bisa saya tangkap atau saya adalah terus berjuang, Bu, mempertahankan kebenaran. Iya, ada lagi Jalu? Apa masih ada lagi nih manfaat yang bisa kita ambil hari ini? Bu. Ya, lanjut siapa lagi? Ya. Nah, silakan. Jangan mudah percaya dengan orang baru. Iya, jangan mudah percaya dengan orang asing ya. Karena orang asing itu belum kita kenal sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa memberikan manfaatnya? Saya, Bu. Nah, silakan Resti. Berjuang sampai titik darah penghabisan, Bu. Nah, berjuang sampai titik darah penghabisan. Berarti berjuang semana bisanya, semampunya. Nah, jadi dari semua manfaat yang telah disampaikan tadi, maka bisa kita ambil manfaatnya, bahwasanya dalam kehidupan ini kita harus berhati-hati, jangan sampai kita diadu domba oleh bangsa asing yang belum tentu mendatangkan kebaikan. Nah, contohnya tadi seperti masyarakat Aceh yang begitu percaya dengan kedatangan SNOK ke wilayahnya, padahal dia memiliki tujuan lain, sehingga nanti bisa memecah belah dari persatuan dan kesatuan. Nah, seperti juga bisa kita lihat dengan kehidupan bangsa kita masa sekarang, apalagi sekarang kita masuk dalam era globalisasi yang siapapun bisa masuk ke negara kita. Nah, di sanalah kita butuh filter bagaimana caranya untuk bisa menyaring informasi, baik informasinya maupun teknologi dan segala macamnya. Nah, kita harus bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Nah, untuk itu, untuk mengakhirinya, kita awali lagi dengan permainan, karena kita awali dengan semangat dan diakhiri juga dengan semangat. Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Ice breaking yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ice breakingnya melalui lagu. Nah, lagunya bisa kita dengar ini ketika kita masih kanak-kanak dulu. Nah, lagunya Topi Saya Bundar, Bundar Topi Saya, kalau tidak Bundar bukan topi saya. Bisa kan lagunya? Nah, nanti kalau lagu Topi Saya Bundar ini, nanti kalau ada kata-kata bundarnya, kita ganti dengan kata-kata ahem. Bisa? Oh ya. Nah, kalau ada kata-kata bundarnya, kita ganti dengan kata-kata ahem. Nah, bisa ya Nanda ya? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. Topi saya Ahem. Topi
Topi. Topi Saya. saya. Kalau tidak Ahem. Bukan. topi Saya. saya. Ya, berarti masih konsentrasi ya, masih semangat ya. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita selanjutnya, sebelum kita akhiri, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih pembelajaran kita berikutnya. Nah, pembelajaran kita untuk berikutnya itu adalah mengenai perlawanan rakyat Indonesia. Maksud di sini perlawanan Indonesia di daerah lain itu perlawanan rakyat Maluku melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Besok kita akan lihat mulai dari bagaimana Maluku ini berhadapan dengan Portugis, kemudian bagaimana Maluku berhadapan dengan Belanda. Nah, karena memiliki juga dua priorisasi waktu yang berbeda. Nah, untuk tugas-tugasnya mungkin bisa dicek dulu tuh di Google Classroom-nya. Silakan dicek dulu. Sudah, Bu. Sudah? Nah, Sudah. untuk waktu yang masih tersisa, coba dulu dikerjakan dari soal 1 sampai soal nomor 5. Bu. Udah selesai? Nah, nanti kalau udah selesai, nanti kirim lagi. Kalau udah selesai nanti, berarti lanjutkan lagi penugasan berikutnya. Ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, itu jangan lupa kita besok belajarannya mengenai perlawanan rakyat Maluku melawan Portugis dan melawan Belanda. Jadi semua sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan materi ini nanti Anda bawa ke sekolah. Nah, karena kita akan melanjutkan diskusi pada pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan mengenai pembelajaran kita hari ini atau pembelajaran kita pada minggu berikutnya? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Udah, kalau nggak ada, udah bisa ditutup nih ya. Nah, mungkin sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, di awal kita memulainya dengan berdoa, tentu setelah berakhir kita juga memulainya dengan berdoa. Nah, diminta kepada ketua kelasnya, Jalu untuk memimpin doanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Asma. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Asma. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.